warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Rahmawati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dengan nomor NIM 23020074009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. Artikel ini saya bersumber dari Junisia Markau. Moderator selanjutnya. Baik, yang melatar belakangi artikel ini yaitu perkembangan teknologi saat ini begitu pesat dan penggunaannya itu meluas hampir di semua aspek kehidupan manusia. Kita perlu memahami konsekuensi dari penggunaan gadget ini yang berlebihan dan menemukan pentingnya keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak. Apa sih dampak itu? Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Simangora 2016 adalah benturan. Benturan ini dalam arti pengaruh yang mendatangkan akibat baik, positif maupun negatif. Moderator selanjutnya. Pengertian pengaruh. Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelumnya dan sesudah menerima pesan tersebut. Pengaruh ini tuh bisa terjadi pada sikap seseorang, tingkah laku seseorang maupun pengetahuan seseorang. Pengertian teknologi sendiri yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa lepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi ini semakin canggih. Pengertian gadget. Gadget merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi khusus seperti telepon pintar. Sebuah teknologi yang pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Nah, gadget ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mencari hiburan, menonton film, bermain game, bahkan gadget ini juga ikut dalam mencari nafkah sehari-hari seperti berjualan. Baik, selanjutnya. Terdapat perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ditandai kemajuan tersebut pada bidang informasi dan teknologi. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut terlibat dalam kemajuan media, informasi, dan teknologi. Saya mengambil survei oleh Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta orang. Survei ini dilakukan pada 78 kabupaten atau kota dan 33 provinsi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding hasil survei tahun 2012, yaitu sebanyak 63 juta orang. Itu berarti mengalami kenaikan sebanyak 13%. Bahkan menurut survei di Sulawesi Utara, sudah 100% orang menggunakan komputer dan internet. Menurut Kapli 2016, perkembangan pesat dalam dunia sistem komunikasi kita tentunya akan mengubah pola komunikasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Ada beberapa catatan tentang perkembangan baru dalam sistem komunikasi di Indonesia, terutama dengan penggunaan gadget, yaitu yang pertama, komunikasi gadget telah menurunkan minat baca masyarakat. Jika disajikan media informasi atau suatu berita, orang akan lebih memilih untuk berkomentar di postingan ketimbang membacanya di laman atau
atau berita tersebut. Padahal di berita tersebut sudah tercantum dengan jelas apa itu, bagaimana kejadiannya, waktunya maupun tempatnya. Orang akan sering berkomentar daripada membaca berita tersebut. Lalu yang kedua yaitu komunikasi dengan gadget telah memunculkan praktik ilegal. Praktik ilegal di sini dimaksudkan seperti penipuan elektronik, penipuan di media-media sosial, pembobolan ATM, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penggunaan gadget di Indonesia lebih digunakan untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan komunikasi. Biasanya para pemuda-pemudi saat ini menggunakan gadgetnya itu hanya untuk foto-foto, lalu untuk hiburan semata, menonton film, bahkan untuk bermain game. Mereka tidak menggunakan gadget ini sebagai kebutuhan komunikasi karena mereka sudah mencari sumber kesenangannya itu di gadget tersebut. Selanjutnya moderator. Dari hasil penelitian kami 2016, gadget sangat mempengaruhi pemuda-pemudi sehingga membuat banyak dampak seperti hilangnya kebiasaan lama yang sering terjadi saat berkumpul, saling berkomunikasi langsung tatap muka, seperti pemborosan biaya, antisosial, tidak memiliki batasan penggunaan gadget. Nah, kita para pemuda-pemudi saat ini tuh jika berkumpul dengan teman-teman, pastinya kita kan harusnya kita saling berkomunikasi, bertukar cerita. Tetapi pada saat ini para pemuda-pemudi jika berkumpul, jika main, jika nongkrong, itu mereka malah memilih untuk bermain gadget. Padahal bermain gadget ini dapat menyebabkan pemborosan biaya, antisosial karena kita tidak berinteraksi langsung dengan orang dan tidak memiliki batasan penggunaan gadget. Gadget telah mengubah gaya hidup, kebiasaan terdahulu. Everest M. Rogers 1986 dalam Hendra Stomo 2008 membuat tipologi dalam sosial, dampak sosial kehadiran teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan atau undesirable impact, yaitu efek fungsional dan difungsional secara individu maupun sistem sosial yang diharapkan dengan adanya inovasi. Yang kedua yaitu ada dampak langsung dan tidak langsung atau indirect impact, yakni perubahan terhadap individu maupun sistem sosial yang muncul sebagai akibat respon yang cepat atas kehadiran suatu inovasi. Yang ketiga, dampak antisipatif dan tidak antisipasif atau unanticipated impact, yakni perubahan yang terjadi akibat dari inovasi yang disadari dan ditujukan pada anggota masyarakat. Nah, adapun dampak positif dan negatif menurut Handrianto 2013 dalam Juliadi 2018. Selanjutnya, di sini dipaparkan ada dampak positif, yaitu yang pertama berkembangnya imajinasi. Jika anak sering melihat gambar kemudian menggambarkannya sesuai imajinasinya, itu akan melatih daya pikir anak tanpa dibatasi oleh kenyataan yang ada. Lalu dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Saat anak memenangkan suatu permainan dalam gadget atau handphone, anak akan termotivasi untuk menyelesaikan permainan. Lalu dampak positif selanjutnya yaitu melatih kecerdasan anak. Dalam hal ini anak terbiasa melihat tulisan, angka, gambar yang membantu proses belajar saat ia melihat gadget. Lalu mengembangkan kemampuan dalam membaca, matematika, dan komunikasi
timbul sifat dasar ingin tahu akan suatu hal yang membuat anak akan muncul kesadaran sendiri untuk belajar tanpa perlu kita paksa. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, penurunan konsentrasi saat belajar. Pada saat belajar, anak menjadi tidak fokus dan hanya teringat dengan gadget. Misalnya anak teringat dengan permainan gadget yang seolah-olah dia itu seperti berada di dalam tokoh game tersebut. Lalu yang kedua, malas menulis dan membaca. Nah, hal ini diakibatkan dari penggunaan gadget. Misalnya pada saat anak membuka video di aplikasi YouTube, anak cenderung melihat gambarnya saja tanpa harus menulis apa yang ada di YouTube tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Misalnya anak kurang bermain dengan teman di lingkungannya, ia akan sibuk bermain gadget di dalam rumah ketimbang untuk bermain di luar bersama teman-temannya. Dia tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Lalu yang keempat, kecanduan. Anak akan ketergantungan dengan gadget karena sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan untuknya. Lalu yang kelima, dampak mempengaruhi perilaku anak. Seperti contoh anak bermain game yang memiliki unsur kekerasan yang akan mempengaruhi pola perilaku dan karakter yang dapat ditimbulkan tindak kekerasan terhadap temannya. Jika anak tersebut bermain game pertarungan, nah anak tersebut itu tidak secara langsung di bawah naluri sadarnya ia akan mencontoh apa yang ia mainkan dalam game tersebut. Lalu untuk yang keenam, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Jelas dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena paparan radiasi yang ada pada gadget dan juga dapat merusak kesehatan pada mata. Untuk yang ketujuh, perkembangan kognitif anak terhambat. Kognitif atau pemikiran proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan lingkungannya akan terhambat. Lalu juga menghambat kemampuan berbahasa. Anak yang terbiasa menggunakan gadget akan cenderung diam, sering menirukan bahasa yang didengar, menutup diri dan enggan berkomunikasi dengan teman atau lingkungan sekitarnya. Kesimpulan pada artikel ini yaitu teknologi telekomunikasi yang berkembang pesat dewasa ini mampu mengubah pola interaksi dan komunikasi manusia tanpa memperdulikan ruang dan waktu. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh gadget, mulai dari sarana untuk bermain hingga dipergunakan untuk keperluan bekerja, membuat kehidupan manusia tidak lepas dari gadget. Seiring dengan berkembangannya zaman, manusia pernah mengerti bahwa dampak dari penggunaan gadget secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Manusia akan berhenti bermain gadget jika ia dirasa sudah terkena penyakit. Seperti kita akan berhenti bermain gadget